Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Laili. Yang kami hormati Ibu Hajah Farida Salahuddin Wahid beserta putra-putrinya beserta Duriah semuanya. Yang kami hormati Wabil khusus Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh. Terima kasih Pak Nuh sudah jauh-jauh datang ke Unhas. Ya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo selaku Ketua Yayasan. Yang kami hormati para alim ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya, para warek 1, 2, 3, 4, para dekan, para ketua lembaga, para wadek, kaprodi, para dosen, para mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, para hadirin semuanya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul di kampus Unhas ini dalam rangka mengenang Hall Dr. Kiai Haji Salahuddin Wahid yang telah wafat 5 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pimpinan Unhas mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, yang telah hadir di dalam acara Hall Ghossolah ini. Mudah-mudahan semua kehadiran Bapak Ibu dicatat oleh Allah sebagai salah satu amalan ibadah. Kehadiran Bapak Ibu ini juga menunjukkan sebagai refleksi kecintaan kita kepada Ghossolah, juga salah satu pendiri Unhas ini. Seandainya tidak ada Ghossolah, mungkin Unhas juga tidak akan berdiri. Ya. Sehingga kita perlu bersyukur Ghossolah telah berjuang untuk mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari ini. Keteladanan beliau, kesabaran beliau, keikhlasan beliau, dan pengorbanan beliau sangat banyak. Sifat-sifat beliau inilah yang pada hakikatnya makna dari Hall itu. Kita bisa meneladani sikap, perilaku, tutur bahasa beliau. Kita perlu berguru pada beliau, terutama tentang kesabaran, keikhlasan, dan mau berkorban. Kalau saya cerita sedikit, pada saat beliau menjadi rektor di IKH, saya diminta untuk mendampingi beliau. Sampai menemui saya di Surabaya 3 kali, ini saksinya Pak Moksin ini. Saya tidak memberikan jawaban. Karena kami waktu itu masih aktif sebagai guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Tapi karena sudah 3 kali, dalam Islam itu misalnya sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, baru 3 kali sempurna. Kami baru bisa memberikan jawaban. Ya. Jadi Ghossolah almarhum Ketua Yayasan Pak Hafid dan Pak Musin, ya waktu itu memang datang ke Surabaya dalam rangka untuk
menemui saya agar kami berkenan mendampingi beliau sebagai Wareg 1. Dan alhamdulillah akhirnya dari situlah awal kami bersedia untuk mendampingi beliau, dan kami banyak berguru pada beliau. Pada awal-awal beliau menjadi rektor, kesabaran pengorbanannya luar biasa. Dulu gajinya IKH itu akhir semester. Kita harus merancang bagaimana manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan dosen-dosen IKH waktu itu. Kami tanya pada Pak Muhsin gaji jenengan piro? 350 itu paling tinggi Pak Muhsin, itu saksi hidup beliau. Pak Faruk ini sekarang Wareg 1 tak tanya, gajimu piro? 80.000. Ya. Pak Lan itu saya tanya, gajimu piro Pak Lan? 150. Nizar itu saya tanya, gajimu piro Yar? 75. Ini saksi-saksi semuanya ada. Tidak bohong kami. Kami ngelus dodo. Kemudian kami rancang bagaimana Gus untuk meningkatkan kesejahteraan para dosen ini. Kami rancang bagaimana kalau satu SKS itu 50 per datang. Kok ngendi duite? Tapi ternyata alhamdulillah dengan kesabaran beliau, dengan saya sampaikan program-program bagaimana untuk memeta manajemen, ya wis engko tak golekno. Sehingga tahun pertama sampai tahun keempat menjelang tahun kelima, setiap tahun beliau mencari 1,5 miliar untuk nomboi, termasuk berdirinya Unhas ini. Inilah salah satu pengorbanan, keikhlasan beliau. 1,5 miliar itu mestinya sudah bisa Alphard 1 Ibu ya. Sudah bisa untuk beli Alphard. Unhas dulu nggak bisa, mobil saja nggak punya. Ini adalah bentuk pengorbanan. Saya sampai ngelus dodo. Betul-betul berat apa yang disampaikan Pak Imam tadi, betul. Berat betul beliau menjadi rektor, kami mendampingi beliau. Sehingga mohon maaf beliau sampai kadang-kadang sakit di Jakarta, saya dipanggil, wes aku tak leren naik, Probahari saya jadi rektor. Jangan Pak, saya aja yang tepat bekerja dengan Pak Muhsin. Pak Muhsin ini saksinya. Saya ke Jakarta dengan beliau. Bapak aja rektornya yang percaya saya dengan Pak Muhsin. Pada waktu sakit di Surabaya, saya dipanggil, wes Rob jenengan rektor yae, jangan Bapak. Rektornya tetap Bapak, yang bekerja tetap saya dengan Pak Muhsin, dengan teman-teman. Yang terakhir beliau sakit di Jombang, beliau memanggil saya lagi, rektornya Bapak saja, aku wis gantinen sampai 3 kali. Tapi saya tetap, jangan Bapak, Bapak tetap rektor saja. Saya yang akan bekerja dengan Pak Muhsin dan didukung oleh teman-teman. Karena kalau saya jadi rektor, saya tidak mampu mencari uang 1,5 miliar untuk nombor setiap tahun. Ini betul-betul, ini bukti pengorbanan beliau. Sulit untuk mencari orang yang seperti beliau. Kesabarannya, keikhlasannya, pengorbanannya di dalam mendirikan Unhas ini. Nah marilah kita kenang jasa-jasa beliau, kesabaran beliau. Tapi dia juga tidak pernah ngeluh. Iki wis tahun berapa ini? Oh tahun ketiga. Ya apa Pak Muhsin? Wis pok durung. Jadi pertanyaannya wis tahun piro iki? Kapan poknya itu dalam bahasa Jawa? Pok itu artinya antara pemasukan dan pengeluaran itu kapan segera bisa berakhir. Alhamdulillah Pak Muhsin ya, tahun keempat, kelima, alhamdulillah kita sudah bisa berdiri sendiri, beban Gus Solah juga sudah semakin ringan. Itulah salah satu pengorbanan beliau yang perlu kita kenang. Ya, betul yang dikatakan Prof. Imam bahwa jasadnya sudah tidak ada, tetapi rohaniyahnya, arwahnya, insya Allah beliau juga menyaksikan ini.
Beliau akan menyaksikan, akan sangat bergembira bila Unhas itu menjadi perguruan tinggi yang maju. Itu adalah impian beliau. Impian beliau adalah agar para santri itu bisa meningkatkan kualitasnya. Basic dasar agamanya sudah kuat, tapi harus dikembangkan lagi ilmunya sebagai bekal hidup di dunia. Tentu tidak hanya ilmu agama, tentu ilmu umum. Itulah salah satu saran kami dulu pada waktu kami diberi amanah bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas para santri agar mereka betul-betul menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Alhamdulillah cita-cita beliau untuk mendirikan Unhas itu juga bisa tercapai, dan tahun ini sudah menjalang 12 tahun Pak Nuh ya. Jadi 12 tahun berjalan karena Unhas ini didirikan pada tahun 2013. Kami merancang dengan Pak Muhsin mulai tahun 2011-12 menyiapkan dokumen-dokumen, Gus Solah menyiapkan fiksinya gedung B yang meresmikan juga Pak Nuh ya. Tapi juga betul Pak Imam, seandainya rektornya bukan Prof Nuh juga nggak bisa ya. Karena waktu itu dosennya dosen Unesa semua yang ada di dokumen. Waktu reviewer datang ke sini ngecek, dibuka di webnya, loh ternyata ini dosen Unesa semua ini, nggak bisa gitu. Ini berarti Unhas Mini nggak bisa didirikan. Saya tenang saja, wong saya punya Pak Nuh. Saya punya Pak Nuh, saya punya Pak Joko, yang semuanya teman-teman rektor semua. Jadi nggak khawatir. Saya katakan, Bapak kan tugasnya reviewer, menjalankan sesuai tugasnya. Batin saya, wong saya punya Pak Nuh, saya punya Joko, teman-teman saya semuanya. Alhamdulillah, saya tidak pernah khawatir walaupun para reviewer mengatakan tidak bisa Unhas didirikan karena tidak punya satupun dosen tetap. Inilah faktanya yang terjadi. Tapi alhamdulillah berkat Pak Nuh tidak pernah berpikir ini dosennya dari mana, enggak pernah. Pak Joko waktu itu dirjen juga tidak pernah berpikir, oh ini enggak memenuhi syarat, dosennya dosen Unesa, enggak pernah. Mas, Pak Joko kalau dengan saya mas gitu ya, mas, yang penting dokumennya lengkap, aku merem. Aku merem. Sehingga saya dengan Pak Muhsin itu sampai pagi kita ngelembur. Yang penting dokumennya utuh, itu akan disetujui oleh Pak Nuh dan Pak Joko. Dan alhamdulillah akhirnya menjadi salah satu model pondok-pondok pesantren yang lain juga ikut ya mendirikan ya universitas ya. Proposal-proposal kami oleh Pak Muhsin dikasihkan ya. Enggak usah beli, dikasihkan karena ini ilmu. Sehingga termasuk juga pondok-pondok yang lain juga banyak menggunakan proposal-proposal dari kita. Nah ini juga bagian dari ibadah. Bapak Ibu yang kami semuanya, kalau saya bercerita tentang jasa-jasa Gus Solah tidak selesai 1 semester. Kalau saya kuliahkan tidak selesai. Ya. Hadirin yang kami hormati, karena waktu itu kami mencoba mendesain Unhas ini, kami padukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi walaupun prodi teknik, prodi ekonomi, komputer, pendidikan umum, tapi agamanya 16 SKS Pak Nuh. Ya. Karena memang perguruan tinggi berbasis pesantren dan kewirausahaan. Kewirausahaan kami desain 12 SKS. Kami berguru pada Ciputra. Ya. Ini karena betul-betul kita ingin mendesain perguruan tinggi yang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kalau alumni teknik ITS tentu berbeda dengan alumni teknik Unhas. Alumni teknik Unhas kalau ke desa disuruh khotbah, ya siap. Karena ikonnya itu Tebu Ireng. Jadi pada waktu KKN itu banyak mahasiswa yang disuruh khotbah, tapi ternyata semuanya tidak bisa. Wangi sini-sini Unhas itu, suruh khotbah nggak bisa. Nah, ini adalah salah satu kenangan-kenangan yang perlu kita kenang.
Ya, mudah-mudahan dalam hall ini saya kira intinya pada hakikatnya adalah bagaimana kita mengenang jasa-jasa beliau sehingga kita bisa meniru walaupun tidak semua, ya mungkin sedikit mana yang bisa, kesabarannya, keikhlasannya. Kalau kita belum mampu berkorban seperti beliau, ya, tapi minimal kesabarannya, keikhlasannya kita tiru. Mungkin kita belum mampu untuk berkorban, ya, seperti beliau. Ya, termasuk membangun kampus ini kan bukan dari SPP mahasiswa, tapi dari beliau. Dari mana dia? Itulah kehebatan beliau. Membangun kampus. Jadi ruang-ruang ini namanya adalah tokoh-tokoh bangsa kita. Ada Pak SBY, ada Bank Mandiri, ada Sandiaga Uno. Itu karena beliau-beliau tokoh-tokoh itu yang sahabat-sahabat beliau yang membantu, akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi kampus ini. Ya, mudah-mudahan para penerusnya juga pondok nanti juga komitmen bagaimana untuk mengembangkan Unhas ini ke depan menjadi perguruan tinggi yang maju, yang besar karena mengemban nama besar yaitu Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, inilah yang kita juga mengenang jasa-jasa beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga jasa-jasa Gus Salahuddin Wahid. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani beliau dan kita semua juga meneruskan perjuangan beliau. Ya, bagaimana untuk meneruskan? Ya, istilah Jawanya ngelulu Unhas ini. Menjadikan Unhas ini menjadi perguruan tinggi yang besar, yang berkualitas. Dan alhamdulillah ya Unhas juga merupakan salah satu perguruan tinggi swasta. Kalau di Jombang ya relatif ini yang paling besar sekarang. Dulu Undar, tapi sekarang Unhas bisa mengalahkan perguruan tinggi lain. Kalau dalam kondisi saat ini penerimaan mahasiswa baru di mana saja sekarang itu mengalami penurunan. Mengapa? Karena situasi kondisi ekonomi pasca Covid, masyarakat kita belum pulih betul, sehingga mahasiswa betul-betul mengalami kesulitan. Orang tuanya betul-betul mengalami kesulitan. Ini dialami hampir seluruh perguruan tinggi. Pak Nuh juga mengelola perguruan tinggi, beliau tahu persis. Kami juga mengelola perguruan tinggi, kami juga mengelola perguruan tinggi negeri. Bahkan kami dapat laporan Warik 2, Bapak ini mahasiswa ribuan yang nggak bayar, sampai 19 miliar. Oh, saya terkejut. Pada waktu saya ke kampus ini Warik 2 laporan, Pak 20% mahasiswa yang tidak bayar atau belum bayar. Saya tidak terkejut, karena kondisi masyarakat memang masih seperti ini. Oleh sebab itu para pimpinan, para dosen harus menyadari tidak boleh mahasiswa putus sekolah hanya karena tidak bisa membayar SPP. Nah, ini adalah komitmen kami dan sekaligus pemerintah juga punya komitmen seperti itu. Tidak boleh ya para pemuda anak negeri ini putus kuliah hanya karena tidak bisa membayar SPP. Yang penting ada komitmen, ada kesanggupan, entah kapan kita akomodasi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dalam peringatan Hol Gusolah. Ya, ini merupakan salah satu refleksi atau bentuk kecintaan kita kepada beliau. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita juga dicatat oleh Allah sebagai salah satu amalan ibadah. Gusolah menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga diampuni segala dosanya. Ya, diterima segala amal baik dan ibadahnya, dimasukkan ke dalam surga Allah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh beliau. Mudah-mudahan beliau saat ini berbahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih pada semua hadirin yang telah membantu dalam penyelenggaraan ini, wabil khusus para panitia, para mahasiswa, para pimpinan dari level universitas sampai prodi yang telah menyiapkan ini. Alhamdulillah tadi sudah khawatir semuanya, hujannya luar biasa
dan saya wis pokoknya nak deres itu malah enak ya. Karena kalau deres pasti nanti segera terang. Nah, alhamdulillah tadi deres sekali dan sekarang sudah terang. Alhamdulillah. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.